Shalom Elehem. Elehem Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Guru. Bolehkah saya mampir belajar Guru? Oh silahkan. Apa Guru masih ingat Ishak, anak Abraham dan Sarah? Tentu, ada apa tentang Ishak? Bolehkah Guru menceritakan kepadaku tentang kisah Ishak dan keluarganya seperti apa? Dengan senang hati. Ketika Ishak sudah dewasa sementara Abraham dan Sarah sudah makin tua, berkatalah ia kepada pengawal-pengawalnya, "Aku ingin anakku Ishak segera mendapatkan istri, namun saya tidak mau ia memperistri perempuan Kanaan." Para pengawalnya bertanya apa yang kami bisa lakukan. Abraham kemudian berkata, "Saya akan mengutus kalian ke tanah leluhur saya untuk mendapatkan seorang perempuan bagi anakku Ishak. Namun kalian harus berjanji dan bersumpah demi Tuhan bahwa kalian akan menjalankan perintah ini dengan segenap hati." Lalu apa jawab para pengawal itu Guru? Mereka menjawab, "Dengan senang hati kami melakukan perintah tuanku Abraham." Para pengawal pun mau diambil sumpahnya bahwa mereka akan ke tanah Aram untuk melaksanakan perintah itu. Kemudian kepala pengawal itu berkata, "Berikanlah kami petunjuk tentang apa yang akan kami lakukan." Abraham pun berkata kepada mereka, "Pergilah ke tanah Aram dan bawalah padaku seorang perempuan yang terbaik untuk anakku Ishak." Namun para pengawal itu bertanya, "Bagaimana kami tahu bahwa perempuan mana yang dimaksud itu?" Abraham lalu menjelaskan bahwa berangkatlah ke Aram dan dekatilah salah satu sumur yang ada di sana. Akan datang banyak perempuan mengambil air pada sumur itu, namun perempuan yang menolong kamu dengan menimba air untuk kamu itulah yang terbaik dan Tuhan akan menyertai kamu. Kemudian mereka para pengawal itu segera mempersiapkan 10 ekor unta dan bergegas untuk berangkat. Apakah saat para pengawal itu sampai di Aram langsung menjumpai perempuan yang dimaksud? Sesampainya di Aram para pengawal itu menghampiri salah satu sumur sambil menunggu. Di sumur itu banyak perempuan yang silih berganti datang menimba air sehingga pengawal bingung. Jadi apa yang mereka perbuat? Para pengawal itu berdoa lalu berkata, "Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tujuanku tercapai pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham." Dan tak lama kemudian waktu petang datanglah seorang perempuan bernama Ribka yang sangat cantik menimba air dengan buyungnya di atas bahunya. Setelah Ribka selesai menimba air segeralah berlari pengawal itu menjumpainya dan berkata, "Bolehkah engkau menimba air untuk kami? Kami telah seharian di sini dan sangat kehausan." Lalu apa yang diperbuat perempuan yang bernama Ribka itu? Perempuan itu lalu menimba air bagi pengawal dan berkata, "Silakan diminum Tuan dan aku akan menimbakan air juga untuk unta-unta Tuan." Setelah mereka puas minum mereka bertanya, "Anak siapakah engkau? Adakah di rumah ayahmu tempat untuk bermalam buat kami?" Lalu Ribka pun menjawab, "Ayahku Betuel anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Di rumah ayahku ada tempat dan ada pula jerami buat makanan unta." Segeralah Ribka menjumpai kakaknya Laban untuk menjumpai para pengawal itu di sumur mata air. Apakah akhirnya para pengawal itu pergi ke rumah Betuel ayah Ribka? Betul, mereka segera ke sana dan menyampaikan pesan bahwa mereka diutus dari Abraham untuk mencarikan bagi anaknya Ishak seorang perempuan untuk diperistri dan Ribkalah yang sesuai petunjuk itu. Para pengawal itu menyampaikan bahwa Abraham menginginkan putranya Ishak memperistri perempuan yang berasal dari kampung ayahnya di Aram. Lalu bagaimana tanggapan Ribka dan orang tuanya? Orang tua Ribka pun menyuguhkan makanan untuk makan malam karena para pengawal itu lelah dari perjalanan. Keesokan harinya para pengawal itu pamit untuk kembali katanya, "Biarkanlah aku kembali kepada tuanku Abraham." Saudara dan ibu Ribka pun menyuruh para pengawal itu kembali dan menunggu 10 hari kemudian untuk datang lagi. Namun para pengawal menyampaikan bahwa kami telah bersumpah atas nama Tuhan untuk melaksanakan perintah Abraham, "Janganlah tahan aku karena aku tidak akan kembali sebelum membawa perempuan untuk istri bagi Ishak." Selanjutnya apa yang mereka perbuat Guru? Mari kita lanjutkan di dalam, kelihatannya panas di sini. Boleh Guru, terima kasih. Boleh dilanjutkan Guru. Baiklah, akhirnya orang tua Ribka bertanya kepada Ribka, "Apakah kamu mau ikut dengan para pengawal ini?" Ribka pun menjawab bersedia untuk pergi dan Betuel serta Laban berkata, "Semua ini dari Tuhan." Akhirnya Ribka dibiarkan pergi bersama pengawal-pengawal dengan menaiki unta. Bagaimana setelah mereka tiba kembali ke Abraham? Ribka dan Ishak pun diberkati Abraham dan mereka menjadi suami istri. Jadi Ishak dan Ribka ini ternyata masih kerabat ya Guru. Karena Ribka adalah keturunan Nahor yang adalah saudara Abraham dan mereka sama-sama anak dari Terah.
Betul, akhirnya kamu sedikit mulai mengerti tentang silsilah mereka sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Terima kasih guru, saya sangat senang atas apa yang disampaikan kepadaku. Setelah menikah berapa anak dari Ishak dan Ribka? Dari pernikahan mereka, lahirlah Esau dan Yakub. Mereka adalah anak kembar yang lahir ketika Ishak berumur 60 tahun. Esau tumbuh menjadi besar dan gemar berburu serta tinggal di padang sementara Yakub lebih senang tinggal di rumah. Luar biasa, ternyata dari zaman Nabi sudah ada juga anak yang lahir kembar. Lalu bagaimana dengan saudara Ishak yaitu Ismail? Tentang Ismail, karena semasa kecil dia mengolok-olok Ishak sehingga ia dan ibunya diusir Abraham. Tidak ada keterangan tentang istrinya. Namun tercatat anak-anak Ismail, ada Nabayot, Kedar, Atbil, Mibsam, Misima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafish, dan Ketma. Semuanya ada 12 bersaudara. Jadi Ismail diusir karena mengolok-olok saudaranya ya guru. Itulah kehendak Tuhan, sebagai manusia hendaknya kita saling mengasihi satu sama lain agar kita diberkati. Senang belajar denganmu guru. Terpujilah Tuhan, semoga semua umat manusia yang percaya mendapatkan berkat. Sampaikanlah ke seluruh bumi tentang kabar baik, semoga semua saling mengasihi. Dengan senang hati guru, Tuhan memberkati kita semua.